Lanjut, di sini untuk pertama kalinya, bos perusahaan mereka mau menampilkan spesies baru di tahun 2024 hasil dari ciptaannya mereka yang di awal tadi. Akhirnya diperlihatkan dari banyak orang, dari mulai media, wartawan, reporter, dan tukang es teh manis, segala araya pokoknya mah. Dan tiba-tiba saja makhluk ciptaannya mereka itu malah jadi agresif, silih serang, dan saling bunuh. Hasil ciptaannya itu malah menjadi monster dan membuat rariweuh semua orang. Bos perusahaan pun sangat marah dan eksperimen spesies baru 2024 itu terpaksa harus diberhentikan karena akan sangat bahaya jika monster itu semakin berkembang. Clive dan Elsa semakin soak karena takut keberadaan Dren diketahui orang lain, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Dren ke sebuah villa milik Elsa yang kebetulan villa tersebut berada di tengah leuweung dan sudah lama kosong. Setelah sampai di sana, Dren yang mungkin tebetah, dia ngamuk dan langsung kabur. Mereka pun langsung lompatan mencari Dren ke tengah leuweung, dan mereka pun melihat Dren yang sedang makan kelinci. Semenjak dipindahkan, Dren semakin agresif karena merasa dirinya ini seperti hewan yang terus-terusan terkurung, tidak bisa kemana-mana. Si Dren yang udah mulai merasa bete, gabut, dia nekat kabur lagi ke atas, dan ternyata dia mempunyai sayap. Setelah siap-siap terbang, Clive pun berhasil membujuk Dren agar cicing di imah. Di keesokan harinya, Elsa menemukan sebuah kertas yang penuh dengan gambar mirip wajah Clive. Mungkin meureun makhluk ini teh sudah jatuh hati sama penciptanya. Karena meureun cemburu, si Elsa ini menghukum Dren dengan tidak dibolehkan untuk memelihara kucing di sini. It's part of growing up too. Tidak lama setelah itu, Elsa sadar kalau tindakannya tadi udah salah dan dia meminta maaf sambil mengatakan kalau dia diciptakan dari hasil DNA-nya si Elsa sendiri. Jadi Dren ini sudah dianggap anak kandungnya sendiri. Dan tiba-tiba saja Dren menunjukkan sikap anehnya yang hampir membunuh Elsa. Di sini Elsa yakin Dren ini berkembang menjadi semakin seperti hewan dan tidak punya perasaan. Supaya tidak menyakiti orang lain, ekor Dren yang tajam itu akhirnya dipotong. Clive yang ketika itu baru datang melihatnya tidak tega. Dren yang sekarang diperlakukannya sangat kasar sama Elsa. Si Clive jadi semakin perhatian terhadap Dren. Dan ternyata hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Dren menyukai Clive. Bahkan mereka berdua pun sampai dan diketahui oleh Elsa. Elsa pun sangat marah. Dan setelah ngobrol empat mata dengan suaminya ini, mereka memutuskan Dren akan dimusnahkan. Dan ketika mereka berdua balik yang berniat ingin melihat Dren, ternyata makhluk ini kondisinya sekarang sangat lemah, tewala kaya. Dan benar saja, di situ Dren sudah tidak ngarenghap, alias tidak bernapas. Clive dan Elsa akhirnya mengubur makhluk hasil ciptaannya itu. Dan tiba-tiba saja di sini datang dua orang dari perusahaan tempat mereka kerja karena sudah mengetahui soal keberadaan makhluk tersebut. Dren yang sudah mati baru saja dikuburkan, namun orang dari perusahaan itu tidak mempercayai mereka sampai tiba-tiba saja ternyata Dren masih hidup. Dia menunjukkan bahwa dirinya itu monster ganas. Bahkan ternyata Dren tadinya betina, hormonnya pun berubah menjadi jantan. Dia sangat agresif dan mengincar Elsa. Dan di sini ketika Dren yang sedang menikmati hasratnya dengan Elsa, Clive berusaha untuk menyelamatkan Elsa. Namun akhirnya si Clive di sini mati yang dihabisi oleh Dren. Melihat sang suami maut,
Elsa pun jadi nafsu kapegung. Dan akhirnya Elsa pun meninggalkan batu ke si hulunya Dren. Dan makhluk hasil ciptaannya itu pun mati. Beberapa bulan kemudian, di sini kita melihat Elsa yang sedang berada di ruang kantor ngobrol dengan bosnya dan menyuruhnya untuk merahasiakan semua yang sudah terjadi. Dan ternyata Elsa sedang hamil, anak dari makhluk hasil ciptaannya tersebut, dan cerita pun selesai. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang teka hati dari saya, karena saya makhluk yang tidak sempurna, yang mencoba selalu berusaha untuk menghibur kalian semua. Maka dari itu saya dari pusat mengatakan jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih, bye-bye.